Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi ini kita akan mendiskusikan tentang Open Close Principle yang merupakan bagian dari Solid Principles. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan yang pertama, latar belakang atau persoalan yang ingin ditackle melalui penerapan Open Close Principle. Yang kedua, Anda diharapkan untuk mampu menjabarkan konsep dasar dari Open Close Principle. Dan yang ketiga, Anda diharapkan untuk mampu mengaplikasikan Open Close Principle ini ke dalam solusi yang teman-teman kembangkan. Subtopik yang akan kita diskusikan antara lain yang pertama, motivation, tentu saja. Nanti kita akan menggunakan sebuah case study ya. Lalu yang kedua adalah konsep dasar dari Open Close Principle. Mari kita mulai. Untuk membantu kita memahami motivasi dari Open Close Principle atau pemanfaatan dari Open Close Principle nantinya, perhatikan case study berikut. Pada suatu interaksi dengan arsitektur client server atau server client architecture, di sana ada sebuah entitas atau sebuah komponen ya yang berperan sebagai klien dan ada komponen lain yang berperan sebagai server. Nah, apa sih yang dimaksud dengan klien dan server ini? Kalau sebuah komponen yang disebut dengan server, maka dia memiliki sesuatu, proses mungkin, data mungkin, atau yang lainnya, di mana proses atau data tersebut diperlukan oleh klien. Misalnya teman-teman mau melakukan proses menabung di bank deh, misalnya gitu ya. Nah, terus proses menabung ini tentu teman-teman harus nyetor duit ya. Let's say dalam bentuk fisik ya. Jadi menyetor uang ini bisa ke teller misalnya langsung ke banknya, atau mungkin melalui sebuah mesin ATM yang punya ini ya, punya apa namanya, mekanisme yang memungkinkan adanya mekanisme penyimpanan uang ya. Nah, menyimpan uang atau nyetor uang ke rekening itu adalah sebuah service yang teman-teman tidak miliki, tapi teman-teman bisa pakai apa yang disediakan oleh bank. Jadi layanan teller untuk menyimpan uang atau mendeposit uang gitu ya, itu lewat teller bisa, atau lewat tadi mesin ATM yang tentu saja yang support dengan mekanisme untuk menyimpan uang dari situ ya. Nah, itu dua-duanya adalah services ya. Nah, di sana Anda berperan sebagai klien, Anda menikmati layanan yang ada ya, atau yang disediakan oleh si server. Siapa server yang memiliki layanan? Ya siapa? Ya bank ya, melalui either teller atau melalui mesin ATM, tentu saja itu adalah endpoints-nya. Nah, pada interaksi server klien ya, klien server gitu ya, karena server itu ada karena ada klien gitu ya. Kalau nggak ada klien yang memerlukan, maka server itu nggak diperlukan. Nah, supaya suatu klien ini pekerjaannya bisa dilakukan dengan efektif ya, dia memerlukan let's say sebuah fungsionalitas atau sebuah layanan yang ada pada server. Nanti kita akan simulasikan simplistik tapi ya. Nah, ingat bahwa suatu server dia menyediakan layanan. Layanan itu ditujukan kepada siapa? Kepada klien. Klien ngapain? Klien membutuhkan pelayanan yang disediakan oleh server. Nah, kadang-kadang nih ya, di dalam suatu server itu tersedia multiple services ya, tergantung nanti sama capability dari server ini tentu saja. Contoh misalnya tadi di perbankan ya, di perbankan itu kan servisnya ada kita nyetor uang ya, atau kita juga bisa narik dari sana, bahkan kita juga bisa minjam dari sana. Jadi servisnya bisa macam-macam tergantung sama capability dari si server itu sendiri ya. Kemudian ingat bahwa peran klien di sini adalah untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh server ya. Demi apa? Demi menyelesaikan task-nya. Jadi sebuah klien punya suatu task
dan untuk menyelesaikan suatu task tersebut dia membutuhkan layanan dari server. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bila kita gambarkan solusinya atau salah satu alternatif solusinya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi di sini sebuah komponen klien membutuhkan komponen server. Ya, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, apa namanya, relasinya. Ya, ada relasinya ini agregasi ya. Jadi klien membutuhkan server, tapi server itu tidak semata-mata hanya untuk si klien ini. Jadi si server ini bisa melayani ke multiple clients ya. Jadi tidak hanya di single client gitu ya. Makanya di sini relasinya adalah agregasi bukan komposisi. Nah, bagaimana bila ini di situasi ini ya? Bagaimana bila saya ingin pada suatu klien tertentu ya? Karena tadi satu klien itu membutuhkan sebuah server, tapi sebuah server bisa melayani multiple clients. Misalnya nih, ada salah satu dari klien itu ingin menggunakan server yang lain, atau kayak kita mau pakai bank yang lain nih, misalnya awalnya saya pakai bank BNI misalnya gitu ya, terus next time saya ingin pakai bank yang lain, misalnya Mandiri misalnya. Ya, jadi kita mengganti penyedia layanan. Kira-kira boleh nggak ya? Ya tentu saja boleh. Jadi akan ada kebebasan di sana ya. Kebebasan memilih penyedia layanan mana yang akan kita pakai. Ya. Jadi anggap saja klien ini kayak kita dengan bank gitu ya. Jadi mungkin sebuah klien menggunakan suatu server, tapi klien yang lain menggunakan server yang lain juga. Ya, kurang lebih idenya begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh? Gitu ya. Apakah boleh saya pakai server yang lain? Ya, jawabannya mestinya boleh ya. Persoalannya adalah kalau kita mau mengganti dengan server yang lain, jadi kita tidak pakai server yang spesifik ya, yang sudah ditentukan, kita mau ganti yang lain, maka ada kemungkinan teman-teman harus melakukan modifikasi terhadap source code si klien ini. Ya, jadi source code-nya komponen klien ini teman-teman harus modify. Padahal kalau teman-teman modify, ini akan berdampak ke klien yang lain, karena klien yang lain juga akan berubah, ya, mengikuti change yang teman-teman lakukan. Gitu. Kenapa? Karena kelasnya satu, sama-sama klien. Artinya kalau dimodify semua akan kena gitu. Artinya semua akan berganti server ya. Nah, nanti akan kita demonstrasikan sedikit ya. Nah, lantas bagaimana caranya? Padahal logically kita diperbolehkan untuk mengganti server gitu ya. Tapi ketika kita mau ganti server, semua orang atau semua klien itu terpaksa harus ganti server. Nah, lantas gimana solusinya? Nah, ini yang akan coba di-tackle dengan menggunakan open close principle. Sebelum ke sana, kita akan lihat demonstrasi sebentar ya. Baik, saya sudah siapkan berikut ini beberapa source code untuk demonstration. Jadi di sini saya terlebih dahulu jabarkan ya. Di sini kita punya 4 buah classes ya. Ada drivernya, di sini ada entry point-nya, yaitu main method. Kemudian kita punya klien ya, di sini ada klien, di sana si klien ini punya 2 buah atribut ya, name, kemudian dia punya server ya. Jadi server yang akan dipakai itu yang mana. Nah, nanti server ini akan kita peroleh melalui parameter dari konstruktor ya. Jadi kita akan terima dari konstruktor, akan diberikan dari eksternal gitu ya. Kemudian di sana ada sebuah task ya, namanya adalah do something. Nah, nanti di do something ini dia akan melakukan aksi ya, printing misalnya sini dia ngeprint ke standard output, kemudian dia akan menggunakan service yang ada pada server ya. Jadi untuk menyelesaikan tasknya ini diperlukan service dari server yang diberikan kepada si klien ini gitu ya. Jadi service yang tersedia di server gitu ya. Jadi service yang tersedia pada suatu server.
Nah, berikutnya kita lihat server ya. Nah, di server ini simple sekali ya, dia cuma punya name, kemudian ya dia cuma printing aja, di metode serve-nya dia cuma printing aja, saya lagi nge-serving gitu ya, kurang lebih begitu. Kemudian kita punya fast server. Ya, di sini sebenarnya 11-12 ya dengan server, cuman ada perubahan atau perbedaan di metode serve ya. Sini ada perbedaannya sedikit, um, seperti namanya ini kan namanya fast server ya, jadi dia ngeprint um, lebih cepat gitu ya. Kira-kira idenya gitu deh. Kira-kira gini ya, jadi dia ngeprint outputnya berbeda, itu aja. Oke, in actual mestinya ini akan berbeda ya prosesnya ya. Cuman di sini untuk contoh aja, jadi dia ngeprint berbeda, itu aja. Kemudian kita akan lihat di driver ya. Di driver ini kita punya sebuah server ya. Kemudian kita punya dua buah klien ya, klien 1 dan klien 2. Nah, keduanya ini baik klien 1 dan klien 2 menggunakan server 1 ya. Ini server 1, ini juga server 1 ya. Jadi mereka menggunakan bank yang sama ya, seperti itu. Nasabahnya beda, klien 1, klien 2, tapi banknya sama. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus kita lakukan untuk kalau misalnya si klien yang kedua ini ingin pakai fast server. Jadi instead of dia menggunakan server, dia menggunakan fast server. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, kita coba aja ya. Kita coba di sini. Misalnya kita punya fast server ya. Nah, kemudian di sini saya ganti ya, yang tadinya server 1 menjadi server 2. Kira-kira bisa nggak ya? Nggak bisa ya, ini udah error nih kelihatannya. Tapi kalau tadi tetap server 1, dia bisa ya, nggak ada masalah. Kira-kira gitu ya, kalau kita run nih, misalnya contoh kita run ya. Oke, outputnya seperti ini, client 1 do something, dia nge-call serve yang ada di server. Demikian juga dengan client 2 ya, ini salah ketik nih. Ini saya ganti dengan client 2 biar kelihatan ya. Ini client 2 ya. Kemudian, sorry, typo. Harusnya di sini. Oke, ini kita run lagi ya. Itu ya, jadi client 1 ya, client 2 ya, pas ya, sesuai dengan harapan. Tapi ketika kita ganti dengan client 2 ini, server 2 ya, kita ganti dengan server 2, ini udah nggak bisa dia, nggak kompatibel ya, nggak kompatibel. Nah, bagaimana cara kita buat supaya kompatibel ya? Kita edit nih si klien ini ya. Klien ini kita edit, yang tadinya pakai fast server, kita ubah jadi pakai yang tadinya pakai server, kita ubah jadi fast server. Ingat, kalau kita menggunakan prinsip open close principle, ini sudah melanggar ya. Kalau kita mengubah, ini udah melanggar prinsip tadi. Nah, ini kan harus kita ubah ya. Ini kemudian kita ubah, ini kita ubah. Udah. Oke, udah beres. Nah, sekarang kita balik ke driver. Oke, di sini udah aman ya, udah bisa ya. Tapi yang di server 1, di client 1 ini bermasalah dia. Nggak kompatibel. Jadi ini kita kayak melempar ini aja, pingpong problem saja nih. Mau kena di client 1 atau di client 2 gitu. Nah, kenapa begitu? Ya karena kita melakukan modifikasi ke sini ya. Kita sudah nyemen ya. Sudah disemen definisinya itu di sini. Nah, akibatnya kalau ada change ya dia akan kemana-mana. Itu kan nggak bagus ya, domino effect. Jadi ini adalah problems yang ingin di-tackle dengan menggunakan open close principle. Jadi kalau kita nanti base code-nya sudah menggunakan open close principle, maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, nanti kita akan coba bahas di solusi nanti ya, kira-kira bagaimana sih kita men-setup initial design supaya sudah ready untuk open close principle. Kira-kira seperti itu. Oke? Oke, kita sekarang lihat open close principle. Prinsip ini menyebutkan bahwa software entities ini bisa dalam bentuk classes, modules, atau functions ya, misalnya, should be open for extension but closed for modification. Nah, apa yang dimaksud dengan
terminologi ini atau kalimat-kalimat ini apa sih maksudnya gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan open for extension artinya suatu komponen itu bisa diperkaya, ya, bisa di-extend, bisa dimodify behavior-nya, dan tentu saja bisa diintroduce behavior baru yang somewhat agak berbeda dengan behavior yang sudah existing. Jadi diperbolehkan untuk suatu komponen itu diperkaya, ya, atau diubah behavior-nya. Nah, bagaimana cara mengachieve ini? Ya, kita sudah pelajari ya, kita pakai inheritance bisa, atau pakai polymorphic approach juga bisa ya. Misalnya pakai interface juga boleh ya. Jadi nggak mesti harus class inheritance, nggak mesti ya. Nah, yang kedua adalah close for modification. Apa sih artinya? Artinya, existing code, selama itu nggak ada error ya, existing code itu tidak boleh dimodify untuk tujuan extension. Jadi kalau kita mau mengextend capability dari suatu komponen itu tidak boleh dimodify source code-nya. Instead, kita harus menginherit ya. Kalau kita pakai approach-nya inheritance, atau kita pakai interface, itu bahkan lebih fleksibel lagi ya. Jadi, close for modification artinya existing components itu tidak boleh diedit code-nya ya. Jadi tidak boleh dimodifikasi code-nya. Kenapa nggak boleh dimodifikasi? Karena kalau kita modif, dampaknya akan kemana-mana ya. Karena mungkin saja komponen ini dipakai di tempat lain. Akibatnya kalau kita modif di sini, di tempat lain juga akan terpengaruh. Nah, jadi kita harus menghindari yang seperti itu. Kecuali ada bugs ya. Jadi bugs ini memaksa kita harus mengubah source code dari komponen itu, lain cerita ya. Tapi kalau semuanya baik-baik saja, tidak ada error, maka kita tidak boleh memodifikasi existing komponen ya. Code-nya nggak boleh diedit, kira-kira gitu. Baik, saat ini kita akan lihat sebuah alternatif solusi untuk studi kasus kita yang tadi ya. Jadi tadi kita punya sebuah komponen klien yang di dalamnya ada sebuah task gitu ya, dan untuk bisa menyelesaikan task ini diperlukan suatu layanan dari sebuah server gitu ya. Nah, dalam definisi klien, definisi komponen klien ini, di sana ada referensi ke sebuah server. Problemsnya adalah kalau misalnya kita punya multiple objects ya, multiple client objects. Lantas salah satu dari client objeknya ini ingin menggunakan service dari server yang lain ya, yang tidak biasa, misalnya seperti itu. Itu logically bisa dilakukan, tapi faktanya kalau kita mau melakukan itu, kita harus melakukan modifikasi terhadap si komponen klien, which is itu nggak baik. Ya, kenapa? Karena modifikasi hardcode seperti itu akan berdampak kemana-mana. Ya, tidak baik. Oleh sebab itu, pada proposal ini saya menggunakan interface. Jadi si klien itu menggunakan interface iServer instead of menggunakan actual implementation. Jadi instead of menggunakan server secara langsung, di sini dia menggunakan iServer sebagai abstraksinya. Nah, dengan demikian maka dependensi antara klien dengan server itu tidak terjadi. Instead, kita bisa mengganti-ganti implementasi server sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan pendekatan seperti ini, maka kasus yang tadi itu tidak terjadi. Jadi di sini akan jauh lebih fleksibel, dan kalau kita mau melakukan extension, kita mau melakukan perubahan atau penambahan fitur yang tadinya caranya begini menjadi begitu, itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi open for extension apa artinya? Kita bisa nambahin pilihan yang lain ya. Di sini yang tadi cuma server, sekarang sudah ada fast server. Kemudian itu open for extension, tapi close for modification artinya tidak ada source code yang perlu diubah dari existing code ya. Kalau untuk yang new komponen ya tentu pasti ada ya. Tapi kalau untuk existing komponen itu tidak dilakukan perubahan sama sekali. Nah, ini adalah contoh implementasinya. Nah, sebentar lagi akan saya tunjukkan demonstrasinya, jadi silakan diperhatikan baik-baik. Oke, kita akan demonstrasikan sekarang solusi dari problems yang tadi ya. Nah,
Di sini masih saya tampilkan ya, di sini code yang masih sebelumnya ya, yang belum initial state-nya itu belum menggunakan atau belum ready untuk open close principle. Jadi sini masih terikat kuat ya, kita lihat di klien ya. Sini masih terikat kuat, di mana definisi server yang dipakai adalah server gitu ya. Jadi exactly harus server. Kalau kita edit, modify jadi fast server, dia pasti problematic ya, karena dia akan domino effect. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan code base ini sehingga ready untuk open close principle? Saya akan menggunakan interface ya sebagai abstraksi, tidak menggunakan abstract class. Nah, di sini saya akan create sebuah interface. Let's say saya copy aja ya dari server ya. Saya copy, kemudian saya beri nama iServer misalnya, contoh. Biar gampang, biar cepat ya. iServer. Kemudian ini tentu saja jadi interface ya. Kemudian ini namanya adalah iServer. Kemudian dia akan punya sebuah metode ya, yang tentu saja nanti ini abstrak ya. Saya akan hapus. Oke, sudah ready. Kemudian kita akan ubah si klien ini, instead of menggunakan server, kita akan menggunakan iServer. Oke, udah selesai gitu ya, udah beres, udah nggak ada masalah. Nah, jadi dengan seperti ini, maka code base-nya itu sudah bagus ya, sudah ready open close principle. Nah, di sini si server dan fast server harus implementing si iServer gitu ya. Jadi di sini saya akan modify menjadi implements iServer. Nah, demikian juga dengan si fast server ya. Di sini saya tinggal ubah ya. Oh, saya mau extend dengan menambahkan fast server. Ya udah, kita buat komponen ini, lalu nanti di driver apakah bisa kita ganti dengan fast server ya? Tentu saja bisa ya. Saya beri nama server 2 misalnya gitu ya. Oke. Sekarang di sini saya ubah jadi server 2 misalnya. Kemudian kita run. Oke, bisa ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya, di sini yang digunakan adalah fast server. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ingin menambahkan komponen baru, let's say misalnya saya bikin server baru ya, karena namanya adalah slow server deh misalnya. Slow server siapa yang mau pakai ya, tapi ini contoh aja ya, slow server misalnya. Kemudian saya akan rename ya, jadi saya rename aja. Oke, really slow. Kira-kira seperti ini. Ini adalah komponen baru yang saya introduce. Kemudian saya punya, let's say, klien yang lain ya. Let's say kita punya klien yang lain. Sorry, salah. Ini harus ikut ya. Ini saya copy ulang. Kemudian di sini saya gunakan slow server. Kemudian saya beri nama server 3 ya. Kemudian ini adalah slow server. Kemudian ini adalah klien 3 gitu ya. Dan ini juga klien 3. Kemudian saya menggunakan server 3. Nah, ini jadi bisa, nggak ada masalah. Jadi tidak ada change yang perlu dilakukan terhadap existing code ya. Apa existing code-nya? Klien nggak perlu, iServer nggak perlu, server nggak perlu, fast server nggak perlu, nggak ada yang diubah. Apa yang dilakukan, kita cuma nge-create ini aja, slow server yang baru, ya sudah, nggak ada masalah. Jadi extensionnya diperbolehkan apa? Ya kita buat definisi baru untuk slow server. Close for modification, artinya tidak boleh dilakukan change terhadap existing code base. Kita nggak melakukan change sama sekali ya di sini ya. Cuman nambahin slow server. Kalau kita run di sini, ya gitu ya. Jadi sudah melayani ya di sini. Jadi misalnya di sini mana tadi? Slow server. Ini fast server. Client 1, client 2, client. Oh, ini client 2 masih nih. Ya, kita ganti dulu nih. Salah nih. Client 3 nih ya. Nah, saya run lagi.
Oke, nah di sini sudah tiga-tiganya sudah beres ya, sudah benar gitu. Jadi apa yang kita modifikasi? Nggak ada. Apa yang kita tambahin ini? Ya, jadi open for extension ini dan close for modification. Ya, kita tidak mengubah berkas yang lainnya, ya, source code yang lainnya pada code base ini. Kira-kira intinya seperti itu. Nah, saya pikir untuk bagian ini atau prinsipal ini sudah cukup. Kita akan lanjut ke prinsipal yang lain ya. Sampai ketemu di sesi yang berikutnya. Thank you. Ciao.